Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, budaya salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena kita diberikan nikmat sehat dan bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kadis Jumpo, dan BKD dan jajaran pemerintah daerah Manggarai. Yang saya banggakan adalah teman-teman media, teman-teman para jaksa, terima kasih, Ustaz dan hadirin. Yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan sekalian, mohon izin untuk saya menyampaikan lebih dulu bahwa hari ini, pagi ini sengaja kami mengundang dari pemerintah daerah termasuk juga media. Tentunya kita ingin menyampaikan bahwa sebagai kinerja awal tahun kita mengunci sinergitas antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan SKPD terkait. Tentunya saya ingin menyampaikan bahwa berangkat dari kejaksaan telah melakukan upaya penegakan hukum berawal dari proses penyelidikan oleh bidang pidana khusus di tahun 2022 ya. Nanti sudah detail mungkin nanti poinnya ada di sini teman-teman. Dari hasil temuan penyelidikan yang semula memang yang namanya penyelidikan ya, karena ada dugaan kita melihat ada tebusan, ternyata tidak, waktu itu ya pertanyaannya apakah tidak ditagih atau tidak dibayarkan. Sementara harusnya itu menjadi sumber pendapatan daerah di 2 tahun, di 2017 dan 2018. Tapi setelah di 2019 justru sudah ada penagihan. Dalam proses penyidikan ternyata fakta yang kita peroleh bahwa alasan belum masuknya dana tugas daerah ternyata karena alasan, ya saya memaklumi ajas kehati-hatian dari pihak Kominfo saat itu, sehingga belum menerbitkan SKRD. Setelah kita lakukan wawancara dan klarifikasi, ternyata memang persoalannya karena faktor belum diterbitkannya SKRD atau tagihannya kepada provider ini. Ya, sehingga kita berkesimpulan, penyelidik saat ini berkesimpulan, kita eksposkan juga bahwa alasannya karena memang persoalan administrasi saja, karena alasan hukumnya untuk menagih yang masih menjadi pertanyaan pihak dinas Kominfo. Lalu kita melakukan koordinasi dan melakukan kajian dan kita menemukan alat-alat hukumnya dan memang itu bisa ditagihkan, sehingga kemudian karena kita melihat dalam proses penyidikan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, terus potensi kerugian negara bisa kita selamatkan, dengan catatan rekomendasi kami supaya pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kominfo, dan memang kami sempat bolak-balik berkoordinasi baik Pak Sekda maupun langsung Pak Bupati, sehingga saya mengapresiasi Pak Bupati dan jajaran. Tentunya kita punya semangat yang sama, semangat bagaimana kita menyelamatkan, memulihkan apa yang harusnya menjadi sumber keuangan negara atau yang kita kenal dengan sumber pendapatan daerah. Saya sampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam dinas Kominfo dengan menerbitkan SKRD ini, sehingga dengan SKRD ini menjadi timbullah kewajiban dari provider untuk membayarkan retribusi ini. Secara makro tentu nilainya dari keseluruhan yang harusnya ditagihkan itu misalnya 364 juta sekian. Nanti secara pastinya dari kasih khusus. Nah, hasil koordinasi kami dalam perkembangannya ternyata alhamdulillah provider juga merespon baik
Dan tentu momen kita hari ini adalah menggugah baik provider-provider yang memiliki menara di Kabupaten Manggarai yang punya kewajiban dan belum dipenuhi segera nantinya setelah kegiatan hari ini. Rencana kami sudah sepakat bahwa saat ini dana yang sudah masuk atau retribusi yang sudah dibayarkan itu sebesar 147.250.842 rupiah dari total tadi 360 sekian, sehingga masih ada sisa 200 sekian lagi yang. Nah, teman-teman media sekalian, Pak Bupati yang saya hormati dan Pak Sekda di jajaran, kami sudah sepakat bahwa nanti pasca kegiatan ini penagihan selanjutnya retribusi ini akan oleh Dinas Kominfo telah mengajukan SKK otomatis ya, surat kuasa khusus untuk memberikan bantuan hukum. Nanti ada dari bidang, kalau ini sebenarnya mungkin masih dalam ranah hasil penyelidikan. Nantinya ke depannya penagihan ini akan didampingi oleh kejaksaan, dalam ini bidang perdata dan data usaha negara. Nah, itu sudah dibangun koordinasi nanti dalam bentuk bantuan hukum. Jadi nanti Dinas Kominfo dan bidang data akan bekerja sama melakukan penagihan. Sifatnya bantuan hukum, pendampingan, bukan jasa yang nagih kayak debt collector, bukan. Tapi kita mendampingi Dinas Kominfo dan tentu kita akan update dengan harapan mencapai target 360 sekian. Dalam kesempatan ini juga tentu kami punya mindset, punya harapan, itu saya dan Pak Bupati sudah sepakat bahwa ini hanya tidak dalam konteks menara saja. Tentu kita akan melebarkan sayap terkait retribusi atau sumber pendapatan daerah lain yang memang kita lihat ada indikasi kemacetan atau kita lihat kasusnya nanti. Nah, bisa saja melalui proses penyelidikan atau mungkin langsung didampingi oleh bidang data. Kita lihat dulu case per case-nya. Nah, saya berharap tentu dengan momen ini baik kalangan masyarakat yang punya kewajiban retribusi supaya menjadi best practice, menjadi jurisprudensi bahwa sama-sama melaksanakan kewajibannya membayar retribusi untuk sumber keuangan pemerintah daerah negara. Sekali lagi saya ingin sampaikan ini sebagai bentuk sinergitas dan tentu ini sebagai sebuah wujud semangat Pak Bupati dan jajaran, saya dan jajaran, bagaimana sih kita sinergisitas dan kejaksaan juga berupaya punya kontribusi dan kemanfaatan, bukan hanya bersifat represif tapi preventif. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan tentu update selanjutnya kita akan sampaikan juga ke teman-teman. Sekali lagi, ini adalah sebagai salah satu agenda perintah pimpinan dari kejaksaan agung bahwa kita tidak hanya sebatas melakukan tindakan represif, tapi bagaimana caranya kita sinergis dengan pemerintah daerah untuk menyelamatkan, memulihkan, mengembalikan kemampuan negara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Bupati ada yang disampaikan, silakan. Rekan-rekan jurnalis yang hadir pada hari ini, selamat pagi untuk kita semua. Kami atas nama pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Manggarai, pertama menyampaikan ucapan terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Kita sudah saling mengisi dalam banyak hal dengan Forkompimda, dalam hal ini tim dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Dan hari ini kita bersama-sama sampai kepada satu titik di mana hasil kerjasama itu terwujud dalam bentuk penyelamatan atau penyetoran retribusi menara yang tidak tertagih dalam 2 tahun, setidaknya 2017-2018 ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk kerjasama ini. Lalu yang berikutnya juga tentu
proses-proses persuasif untuk membangun kesadaran dulu, menemukan kesepahaman, lalu dalam beberapa hal aktif aparat pemeriksa internal pemerintah itu akan lebih dulu bekerja untuk memastikan adanya pemulihan terhadap pendapatan aset yang akan menjadi bagian dari kerjasama ini. Ya. Baru nanti kita bicara soal penegakan hukumnya, tetapi tentu penegakan hukum itu akan terjadi belakangan. Yang paling penting adalah kami bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Manggarai membangun kesepahaman bahwa pemulihan pendapatan dalam bentuk retribusi atau pajak yang belum dibayarkan itu menjadi konsentrasi nomor satu, ya, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan daerah ini. Saya kira itu mungkin dari kami pemerintah Kabupaten Manggarai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kalian kita semua dan terutama untuk Bapak Kajari bersama seluruh jajaran yang sudah membackup kami dalam kerja-kerja memulihkan dan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai. Pada keterbatasan waktu mungkin kita batasi 1-2 pertanyaan. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Mau ke saya atau ke Pak? Pak Sekda, Kasih Khusus dan Kominfo. Yang kita ingin tahu tahun ini berdasarkan pengenalian tahun berapa. Kalau tadi tidak disebutkan tentang itu 2017-2018 karena peraturan Kominfo tentang retribusi BTS Manggarai itu tidak disosialisasikan di Kabupaten Manggarai. Tahun 2017 ya. Itu jumlahnya itu ada 65 menara. Totalnya kalau diuangkan 197.319.000 rupiah. Terus di 2018 itu ada 99 menara dengan total nilai 202.135.245 rupiah. Kalau menyinggung sedikit pertanyaan tadi, begini maksud saya teman-temannya, kami mengerjakan ini bukan singkat. Kita kan juga melihat dulu nih aturan payung hukumnya, mekanisme pengelolaannya seperti apa, stakeholder pemangku kepentingannya siapa, terus lalu peraturan daerahnya bagaimana, itu kita lihat dulu. Dan memang untuk mengenal ini kita lihat semua payung hukumnya sudah ada. Hanya persoalannya memang saat itu Dinas Kominfo memang hanya sebatas belum menerbitkan SKRD dengan pertimbangan bahwa ini sudah ada pertimbangan khawatir dan waksa dan sebagainya. Tapi disitulah kita membuatkan kajian-kajian hukum dan berdiskusi sehingga eksekusinya baru di 2023 ini itu bukan mudah juga. Jadi kami tidak serta-merta hanya mandiri gitu misalnya. Kita kan mengkrossing juga dulu awalnya kenapa ini kok tidak masuk setoran ini. Makanya kita cross-check baik ke provider maupun kepada pihak pemerintah daerah, dinas yang terkait. Nah kalau soal pertanyaan tadi, tentu kita sepanjang itu memang menjadi sumber pendapatan daerah, kita juga kita lihat dulu. Saya lihat tadi kan kasuistis. Kalau memang ada indikasi potensi pidananya, tentu kita tanpa harus mendapatkan bekerjasama dulu dengan Pemda, kita bisa bergerak gitu kejaksaan. Tapi kalau memang nantinya melalui proses penyelidikan, kita kan juga akan melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dari pemerintah daerah supaya jelas dulu persoalannya gitu. Tapi bisa juga mungkin pemerintah daerah langsung menguasakan kepada kejaksaan dalam bentuk bantuan hukum sehingga bersama-sama ya tidak serta-merta main tadi aja. Kita akan melakukan kajian dulu aturannya
aturan perpajakannya, retribusinya, bagaimana aturannya, pembelian, perdagangan, itu kita lihat dulu, nggak serta-merta begitu. Tapi sepanjang memang alas hukumnya sudah ada dan itu menjadi kewajiban yang harus dibayarkan, tentu kita akan upayakan sebagai upaya pemulihan dan penyelamatan. Itu dari saya mungkin Pak Budi. Baik, terima kasih. Ya, berkaitan dengan pertanyaan dari golongan C, yang pertama tentu menjadi concern kita juga, kita sepaham bahwa memang secara potensi tidak hanya viral tapi di seluruh Manggarai itu beberapa titik yang memang harus menjadi sumber pendapatan, ya. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa di tahun ini kerjasama seperti ini akan menyasar juga pajak dan retribusi lain termasuk di bagian golongan C, supaya yang membayar retribusi ini bukan hanya bukan hanya dikenakan kepada produk pemerintah, tetapi juga langsung di mulut tambang. Ya. Berkaitan dengan retribusi di mulut tambang ini ada kegambangan sebenarnya selama ini. Kegambangan itu terjadi karena begitu banyak titik ke tambang kalian golongan C ini yang belum memiliki izin. Dan juga tahu proses perizinannya tidak hanya di tingkat daerah tetapi sampai ke tingkat atas. Ya. Nah, kegambangan itu terletak ketika kami atau pemerintah harus memungut sesuatu terhadap objek yang belum memiliki izin. Kegambangan itu terjadi di situ. Itulah kenapa sampai dengan tahun 2022 belum ada penagihan di mulut tambang karena banyak yang belum izin. Ya. Tetapi dalam koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi merapat pada akhir tahun lalu di bulan November, kami sudah dikeluarkan oleh tim dari KPK bahwa penagihan pendapatan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak itu tidak ada urusannya dengan perizinan. Ya, itu urusannya perizinan. Sehingga kalau mau dilakukan penagihan, silakan dilakukan penagihan. Saya kira dengan adanya lampu hijau seperti ini, maka di tahun 2023 ini tidak ada lagi halangan kita untuk masuk ke retribusi pertama, ya, dan adanya jaminan atau pendapat hukum dari tim KPK dimaksud. Ya, saya kira itu mungkin kegambangan yang terjadi sehingga di tahun 2023 kita bisa akan bergerak lebih leluasa. Di balik itu sebenarnya dengan kita memungut retribusi di mulut tambang terhadap kalian golongan C, itu berarti menimbulkan kewajiban dari pemerintah juga untuk menjamin ketersediaan pelatihan dan juga upaya-upaya untuk keselamatan pekerja. Ya, karena saya kira kita juga tahu pajak dan retribusi tidak hanya soal uang yang masuk, tapi juga soal kewajiban yang timbul dari pemerintah. Dengan demikian maka jaminan keselamatan, keamanan pekerja bagi para penggali itu akan lebih terjamin di waktu-waktu ke depan. Saya kira itu untuk menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Saya pegang dulu lah.